Sama-sama terima kasih. Sampai ke 6 agama. Terima kasihlah kalian itu artinya di dalam diri masing-masing. Artinya terima kasih itu kebenaran itu ada dan fakta. Cerita suatu dongeng yang nyata, tapi cerita dongeng itu disempurnakan dalam kitabmu. Awalnya diri kita mengenal suatu cinta. Cinta yang keindahan, yang penuh harta dan tata dan jabatan. Cinta itu adalah suatu buah kasih sayang yang paling dalam. Di dalam kitab-kitab kalian. Ku kenallah kitab itu cuma 4 di dalam diri, yang nyata dan fakta. Ku ambillah agama yang di atas, artinya yang 2 ku simpan dulu ceritanya. Awalnya cinta pertama itu adalah awal merintis dari kehidupan yang nyata dan fakta. Suatu mengenal cinta, artinya cinta di atas bumi ini yang nyata dan fakta. Cinta itu adalah suatu anugerah dari nenek moyang dia dulu ceritanya. Padahal nenek moyang itu memang sudah tiada, memang sudah dalam 100 tahun sudah habis lenyap di dalam diri kita. Jadi nenek moyang itu 100 tahun sesuai dengan matahari, 100 tahun juga masuk plasma yang lain di dalam planet yang nyata. Putihlah seperti bola lampu yang nyata dan fakta, sama. Percintaan dulu gelap, gurita. Jatuhnya kepada Hindu yang nyata dan fakta. Disitulah Hindu itu artinya mengenal cinta, artinya mengenal seni dan budaya dalam diri kita. Budaya itu artinya akhlak dan kasih sayang yang paling dalam, artinya mengenal suatu dalam ilmu yang nyata dan fakta. Jatuhlah kepada Buddha. Buddha itu artinya adalah suatu dalam puji-pujian atau puja-pujaan di dalam dirinya. Seorang manusia yang bisa mengira dari bawah itu ada salah dan ada yang besar dalam dirinya. Kesalahan cinta itulah artinya kita tidak mengenal satupun dalam diri kita suatu ilmu apa yang fakta dan fakta. Karena kita itu adalah suatu beli benda, beli bahan pasti berubah jadi uang, beli bahan pasti berubah jadi sayur. Dan beli bahan pasti berubah berbentuk apapun di dalam diri kita suatu pakaian yang nyata dan fakta. Disitulah kita mengenal cinta dan kasih sayang. Ada yang tidak punya istri dan ada yang punya istri. Ada yang kelebihan istri dan ada yang kekurangan istri. Itu mengenal 2 ini. Ilmu di dalam diri kita. Masuklah dalam agama lagi yang 1. Apabila cinta itu tidak ditepatin akan hancurlah dalam diri. Lalu dalam diri itu adalah suatu menyesal laki-laki meratap ke dinding. Ke dinding itu artinya menyesal diri dia. Dan satu lagi masuk ke Islam. Tersungkurlah dia. Tidak ada apa-apa, tidak ada berdaya dan tidak ada kekuatan. Karena tidak ada kekuatan itu, dia tidak bisa menebus kesalahan dia di dalam dirinya. Lalu dia kekurangan apapun dalam dirinya, artinya tertutup segala jalan dan pintunya. Karena menyakiti seorang wanita, artinya kita salah. Menyenangkan seorang wanita artinya surga kita di dunia yang nyata dan fakta. Saya menengahin. Disitulah dia tuh saling dalam diri menyesal. Artinya putus cinta pasti kelaparan, tak mau makan, tak mau kasih sayang. Ya kan? Jatuh kepada Hindu, bisa bunuh diri dan bisa mematikan jasad sendiri. Karena tidak mengenal suatu makanan yang nyata dan fakta. Makanan itu adalah suatu yang kita bantu. Anggap ajalah sama-sama satu kuburan. Satu kuburan, hewan itu satu kuburan. Ibu dan ayah kita satu kuburan yang nyata dan fakta. Disitulah artinya bergabung. Lalu yang tatapan ini adalah suatu ilmu yang mendapatkan ilmu dalam ilmu teknologi apapun. Di dalam ilmu yang dikatakan ilmu yang paling tinggi, artinya menawang ke atas. Dan masuk ke Islam juga, menawang. Menawang itu menyusun kata-kata. Aku tobat di dalam diri. Tapi tobatnya, aku yang maha besar, aku yang maha mulia. Aku akan bersihkan diriku di dalam diriku sendiri. Kuhadapilah diriku untuk jalan yang benar yang akan batang. Lalu aku takbir, Allahu Akbar, aku maha besar. Aku tobat, memegang perut kita sendiri. Di situ aku menyakitin seorang wanita yang tidak tahu itu adalah suatu ibuku kandung sendiri. Masuklah yang 1 di dalam diri menyesal.
Kalau kita menyesal itu duduk dan melamun terdiam dalam diri. Napas kita pun engah. Artinya, kenapa aku salah? Kenapa aku salah? Yang satu juga, kenapa aku melamar cinta aku tidak ditolak? Karena aku bertanggung jawab dari nenek moyangku sampai ibuku sampai ayahku dan ibu kandungku. Disitulah aku memberi suatu makanan kepada yang sudah tiada, yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum apapun. Ternyata makanan itu adalah suatu dalam diri kita yang nyata dan fakta. Kita sempurnakan hewan dan tumbuhan yang tiada daya, yang tiada kekuatan di dalam dirinya lagi. Karena kita tidak mengenal suatu cerita disusun dalam satu kitab itu tidak sempurna. Lalu kita mengatakan, aku salah. Dan aku pun akan bertobat. Karena kesalahanku adalah menghancurkan suatu wanita di dalam kandungan yang nyata dan fakta. Lalu tercerailah berai kasih sayang itu. Yang satu kehilangan istri, sanggil menangis sambil menatap ke bawah. Yang satu juga merenungkan, seandainya aku dapat suami yang indah, pasti aku akan baik dalam diriku, akan suci dalam diriku, karena aku baru mengenal suatu ilmu yang nyata dan fakta. Ilmu itu adalah suatu keindahan. Itulah perjalanan manusia yang dulu. Perjalanan manusia mencari jati diri, ada mencari Tuhan. Tuhan adalah suatu ilmu yang disusun dari atas dan ke bawah. Disitulah stopnya di dalam jempol kita yang nyata. Lalu yang satu, seandainya ayahku jadi dewa, seandainya ayahku dulu tahu aku adalah suatu dewaku, tidak mungkin aku menyakiti diriku berpuasa ini. Andainya aku tahu aku punya kakak adik dalam kehidupanku sampai 12 anak. Disitulah satu saudara. 12 itu artinya zaman dulu anak sampai 12. Zaman sekarang anak tinggal 2. Kenapa saya katakan saya tetap bertahan Pipo? Pipo, P27, P, persatuan. V, P itu artinya lambangkan suatu di dalam diri Buddha lagi. Melambangkan suatu tangannya yang ada di Buddha adalah bentuk Pi, artinya ajaran ilmu kuantum yang ada. Di situ dia ada berkata, akulah Tuhanmu, akulah Tuhanmu. Di India, akhirnya salah. Tuhan itu adalah suatu yang ada di dalam diri kalian. Tuhan itu adalah suatu yang nyata yang kalian makan dalam diri kalian. Adalah suatu hewan dan tumbuhan. Tuhan akan membentuk tubuh kalian karena dia adalah suatu penyampai ilmu yang dulu di bawah tanah, artinya di bawah tanah itu di bawah kaki kita. Disitulah bumi itu yang nyata, bumi itu mau dihidupkan di dalam sari makanan kamu. Puas-puaslah kamu di atas dunia ini. Indahkanlah, bersatukanlah di dalam 4 ini. Sampai mendapatkan 5 V. 5 V itu artinya 5G. Ya. Kebesaran 5G itu artinya habis. Internet 5G itu habis sudah. Di atas 6G tidak ada. Kenapa? Di atas 6G itu adalah suatu menyusun dalam diri kita sendiri. Antara kita pulang atau tidaknya. Antara kita baik di dunia, surgalah kita di dunia. Bahagia kita di dunia, tapi kita akhlak kita ada. Menyatukan dengan agama kalian. Janganlah pindah. Demi ibu kalian yang pertama kali. Hargailah orang-orang yang dulu. Cuma dia tidak bisa mengungkapkan. Kenapa tidak bisa mengungkapkan? Karena teknologi kurang. Untuk menyampaikan itu susah. Untuk menulis pun susah. Ada gambarnya burung-burungan. Ada gambarnya bambu-bambuan. Jadi dalam kata susunan tulisan sekarang tuh tulisan internasional. Sama tulisan itu beda-beda. Itulah namanya beda-beda. Ada tulisan Inggris, ada tulisan Cina, ada tulisan Jepang, dan ada tulisan Indonesia. Makanya di situ dibedakan dan ada tulisannya Arab. Disitulah agama yang terakhir menunjuk. Menunjuk itu artinya akulah yang benar yang dikatakan dia. Tutuplah nabi itu yang ke-25. Nah, salahnya di situ. Padahal di jalan kaki kita
10 jari-jarinya, di tangan kita 10 jari-jarinya. Lalu kita mencari 25 nabi. Nabi itu artinya 1, 2, 3, 4, 5. Apabila itu habis dalam diri kita, tidak berpejam lagi, tidak bisa melihat apapun, roh masih hidup. Napas pun berjalan, roh masih hidup. Cuma roh tidak makan di waktu tidur. Setelah kita bangun, kita menemukan roh juga. Roh itu artinya jasad. Jasad yang dulu, yang bumi ini sebelum ditangkapnya air di dalam cangkaman, di dalam yang besar artinya yang kuasa. Disitulah bumi itu ada. Bumi itu dikatakan seorang laki-laki yang sempurna, yang hidup, yang lainnya itu mati. Mati itu artinya belum ada kehidupan. Untuk mencapai suatu ke bumi, tempatnya geserannya bumi. Bumi ada suatu air kehidupannya. Kuncinya air aja. Air tapi belum ada apa-apa, kosong. Disitulah planet yang ada itu menunggu kasih sayang di dalam diri kita. Sama kita menunggu ibu kita sendiri menerima apa tidak kamu. Ambillah satu kepalanya dan kepala ayahnya. Makanya dikatakan rambut tidak pernah hancur berapa tahun. Sampai 200 tahun baru rambut itu hancur. Itu rambut. Itu adalah suatu saksi di dalam diri kita. Lalu ku gambarkan lagi ke Islamku. Islamku mencium suatu rambut. Rambut adalah suatu rambut Muhammad. Ciumnya ya. Seandainya rambut itu waktu hidup, kamu lihat ayahmu berambut, kamu pun lihat ayahmu berambut. Sempurnakanlah dia di dalam dirimu, rohnya nanti masuk ke sini. Bukannya kita mencium satu rambut dia. Rambut adalah suatu akal yang sempurna, tersembunyi, artinya tersembunyi. Dilarikan ke bawah. Adalah suatu nenek. Nenek moyang dia adalah suatu yang panjang, yang berjogetan. Itu adalah suatu rambut bercinta wanita yang nyata dan fakta. Lalu di situ pintar dengan tata krama, dengan akhlak kasih sayang. Yang kedua Hindu, Buddha. Buddha dengan kasih sayang. Artinya menikahlah kamu dengan yang fakta. Janganlah kamu menyesal lagi bahwa hewan itu tidak mungkin masuk di dalam diri kita. Karena hewan itu sempurnakan diri kita di dalam roh kita. Karena kita ada kehidupan. Di akal kita nempel suatu ayah dan ibu. Bukan di mata, bukan di kuping, bukan di hidung, bukan di mulut. Karena itu mengeluarkan kotoran semuanya. Ambillah akal kita supaya kita bisa tahu di bawah kaki kita adalah suatu kehidupan yang dulu sudah tiada lagi, batasnya 100 tahun. Di situ aku akan menikah dengan fakta dan nyata. Karena aku menyakiti diriku sendiri. Sorga itu berpasangan, sorga dunia dulu. Kalau tidak berpasangan, sorga itu akan hancur di dalam diri kita sendiri. Karena kita menghindari dari percecokan antara cinta dan cinta itu. Tanpa kenal yang di bawah, suatu cinta tidak mungkin kecewa yang kedua itu. Tanpa yang kedua itu laki-lakinya kecewa. Tanpa itu tidak mungkin kita mengenal suatu wanita yang di atasnya adalah suatu yang ketiga. Tanpa cinta tiada Tuhan perjalanan diri. Yang satu, aku tobat di dalam percintaanku, aku sujudlah dalam percintaanku, aku ampunlah kedua orang tuaku, maafkanlah orang tuaku, karena aku tidak mengenal suatu ilmu yang nyata, ilmu yang fakta. Ilmu yang kasih sayang, dulu aku memuji seorang laki-laki ayahku. Tapi itu bukan ayahku. Ternyata ayahku adalah suatu ayah kandungku sendiri di dalam diriku. Sempurnalah, sucilah ibu itu, keturunlah di bawah.
Lalu turun ke bawah itu menggambarkan lagi jangan sampai ada perceraian antara dua. Dan satu lagi, nikahlah kamu, jangan kamu anggap dari nenek moyang itu, artinya inkarnasi itu, anggap aja itu rekayasa, tiada. Kita yang inkarnasikan hewan itu dalam diri kita supaya kita, tubuh kita dipakai. Hubungan di atas tubuh ini aja yang nikmat. Yang merasakan ini aja. Akal menerima sedikit pun seperti kuku aja. Cepat, 1 menit. Nikmat kita. 1 menit itu akan panjang dalam kehidupan kamu, akan bahagia di dalam diri. Makanya menit dan detik jatuhkan kepada diri kita. Jantung, dek, 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 dek. Itu suatu suara. Suara itu adalah suatu cerita yang nyata dan fakta. Lalu kita jadilah suatu teknologi lagi, naikkan ke atas. Teknologi suatu menciptakan alat jantung dan alat jantung manual. Manual lebih bagus daripada yang tet 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 tet. Di situ akan suatu pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini. Ambil suatu ibu aja. Yang kecil, arti yang kecil itu adalah suatu surga yang nyata dan fakta. Dengarin. Kalau jantung lelak perempuan, nah di situ kita naikkan, jangan sampai bercinta itu wanita sakit hati dalam diri kita. Turun ke induk. Ingatlah makan di dalam ibu kandungmu. Berilah dia makan dengan nyata dan fakta. Janganlah kita memberi makan dalam suatu yang tidak nyata. Roh tidak kelihatan, jasad di bawah tidak kelihatan. Jangan sampai kita memakani satu yang salah. Jasad tidak makan, roh tidak makan. Karena roh tidak ada saksi dalam kehidupan suatu tumbuhan dan hewan itu. Hewan adalah suatu ikatan yang kuat dengan alam semesta ini. Adalah suatu malaikat yang pintar, adalah suatu malaikat yang pintar itu adalah suatu diri kita sendiri nanti pintar. Karena suatu perjalanan Sang Agung, artinya Sang Mulia itu adalah diri kita sendiri. Sang Maha Tahu itu adalah diri kita sendiri. Karena ilmu itu memang sudah tertulis di dunia ini, memang sudah tertulis. Tinggal kita mengumpulkan, artinya mengumpulkan suatu ilmu itu supaya dari lutut sampai ujungnya kaki jempol sampai pinggul kita, artinya kita mengenal cinta dalam suatu hari. Dan di dalam perut kita, janganlah kita menyakiti diri ibu kita yang mengandung, tapi kita tidak bisa mengandung. Lalu sampailah ke dada, sampailah di sini. Semuanya sampailah ke akal kita. Akal cuma memilah kebaikan dan salah. Tiada dosa, dan tiada amal, dan tiada ibadah, dan tiada segalanya di dalam diri kita. Ibadah kita adalah suatu mengingatkan dalam diri kita suatu ikatan yang kuat, kasih sayang dan kasih cinta dalam diri kita adalah suatu akal. Jangan sampai lepas kedua orang tua kita sebelum kita pulang. Orang tua kita sudah pulang, dia adalah suatu signal yang kuat di dalam diri kita, suatu jaringan yang menembus ke kaki kita. Supaya kita mengenal bumi itu siapa bumi itu. Bumi adalah seorang laki-laki, langit adalah seorang perempuan yang nyata. Tersimpanlah di dalam diri kita itu manusia berpasangan, berkasih sayang berdua, sampai kelima tanganmu mencari kebaikan dan ketulusan dirimu. Hormat saya dan suatu maaf saya di dalam semedimu, dan suatu ilmu aku bersyukur atas diriku mendapatkan suatu ilmu. Dan yang satu lagi, amin, maha besar engkau dan maha agung engkau mengasihi ilmuku. Alam semesta ini akan kututup dalam diriku. Tiada yang kusekutukan lagi. Tiada yang kumaafkan lagi di dalam diriku. Sudah kumaafkan di atas dunia ini yang nyata dan fakta. Ampunilah
orang tuaku di dalam diriku. Maha suci Engkau, sahabatku. Maha mulia segalanya dalam diriku. Aku sampai tidak punya apa-apa dalam hidupku. Aku buat karyalah tulisan yang nyata dan fakta. Dan aku renungkanlah lagi ilmu itu. Dan aku pun seorang wanita bersyukur di dalam diriku. Dan aku pun tersungkur seorang laki-laki. Ternyata aku salah sujud. Sujudku adalah suatu dalam diriku adalah suatu hewan yang nyata dan mata. Aku akan tobatkanlah hewanku dalam diriku. Janganlah kau naiki kepalaku lagi. Cukuplah engkau ada nenekmu, 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 nenekmu. Masing-masinglah kamu punya nenek adalah suatu, akulah ayah yang sempurna. Akulah yang kamu sebut, stoplah kamu di dekat leherku. Demi kasih sayangku, demi hormatku, demi kemuliaanku, kuberikanlah ilmu itu semuanya dengan dirimu. Kenapa aku pinikan? Supaya kamu bersatu semuanya, bukan aku bersemedi, karena ini bisa mengekeh cinta kasih sayang. Cinta menjadi indah karena rasa. Cinta tanpa cinta kita tidak mengenal suatu ilmu yang nyata. Ilmu nyata itu adalah suatu cerita disusun dari bawah sampai ke atas menjadi suatu 5G. 5G adalah teknologi yang sudah canggih di atas jaringannya. Semakin 5G, semakin gigih mencari ilmu di dalam dirimu. Jangan kita sampai genggeng. Gendangan yang indah itu adalah gendangan diri kita sendiri, bukan gendangan yang kosong. Kosong itu adalah suatu ilmu di dunia nanti suatu saat kosong, sampailah dia ke alam kekal, berbaliklah dia pecah putih. Semuanya kamu lihat seperti induknya tersendiri yang sakti dan nyata dan fakta. Suatu saat semoga kalian itu bisa sempurnakan ilmu dari bawah sampai itu sama. Jadi tanpa agama kita tidak mengenal kesempurnaan ibu kandung kita. Selama ini maafkanlah diriku dengan makan dan minum. Maafkanlah diriku dengan berdiam diri. Maafkanlah dua pasangan berkelahi suami istri karena merebutkan Tuhan dan Allah. Yang satu mencari cinta kasih sayang berdua. Jangan sampai kita bercerai, jangan sampai kita putus lagi dalam cinta yang dua ini. Jari manis adalah suatu jari perempuan yang suci dan abadi. Dan di sini laki-laki mencari seorang sosok untuk melamar si wanita yang suci. Yang kedua ini adalah suatu kedudukan kamu di dalam diri kamu. Jangan sampai terpisah, makanya lebih tinggi dia. Yang satu jalan yang menemukan jalan cerita yang ini. Dan yang keempat adalah menutup suatu ilmu di dalam anak kecil yang baru lahir. Itulah dikatakan kamu sempurna seluruhnya. Sampai ke atas kamu mencari ilmu yang nyata lagi. Jadi tiada sampai ke atas mencari lagi, turunlah ke bawah semuanya. Ambillah yang kecil. Kecil waktu kita kecil, kita bahagia. Waktu kita pulang pasti nyata dan fakta. Kita tidur sementara selama 24 jam di dalam diri kita. Baru kita merasakan 14 hari kesempurnaan. Di dalam jasad itu, sebelum 14 hari, 13 itu artinya rezeki, 1 jasad di bawah, 3 di dalam diri kita yang melihat utara, timur, barat, selatan. Ini semuanya suci dalam diri kita, diangkat satu jasad kita. Tiada lagi yang kuceritakan, semoga kalian paham artinya cinta. Cinta menjadi buah hati yang nyata di dalam satu sorga nanti. Sempurnalah hewan, sempurnalah jasad kita. Berhatilah semuanya, tapi tidak ada sangka lagi. Suatu cerita dirangkaikan menjadi nyata.
suatu nyata menjadi surga yang nyata. Surga dunia pertama, surga yang kebaikan adalah surga di dalam diri kita berkata-kata. Berkatalah kamu indah, berkatalah kamu jujur dan adil. Bijaklah dirimu didekati sama Tuhan alam semesta ini yang tidak tahu kamu artinya uangkah, entahkah itu makanankah, entah itu hartakah, entah itukah rumahkah, entah itukah mobilkah, itulah Tuhan. Yang memakai adalah suatu diri kita sendiri karena kita menggabungkan suatu cerita dari bawah sampai ke atas.